Diawali dari Kabupaten Pati, 17 Agustus dihiasi bendera One Piece, dan boom, gelombang demonstrasi nasional. Kita gak tahu ada apa di balik layar politik para pejabat, namun yang jelas, semua kejadian ini nunjukin indikasi ada yang gak beres dalam sistem pemerintahan Indonesia. Masih ingat konten kemarin mengenai polarisasi? Ini nih yang sebenarnya kita khawatirin dari dulu. Kondisi Indonesia saat ini bisa kita simpulkan tertekan sana-sini, ekonomi sulit, masyarakat mudah di-framing, dan ditambah lagi, media informasi saat ini makin gila. Satu percikan kecil aja bisa meledak kemana-mana. Belum lagi ada pihak asing yang mungkin sengaja manfaatin momentum ini untuk kepentingan mereka dengan cara mengadu domba. Dan kalau kita tarik garisnya, rakyat mendidih akhir-akhir ini jelas bukan cuma soal kenaikan pajak ataupun kebijakan ngawur, melainkan akumulasi masalah klasik yang sekarang makin vulgar dan makin kelihatan. Sialnya, ini semua terjadi di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Kalau kita telusuri lebih dalam, tragedi yang terjadi belakangan ini bukan muncul tiba-tiba. Semua ini adalah hasil akumulasi masalah lama yang dibiarin. Intinya, masyarakat tertekan, bukan hanya oleh tuntutan hidup yang semakin lama semakin mahal, melainkan tertekan karena pemerintahnya sendiri sejak lama. Bayangin aja, baru kali ini, hari kemerdekaan yang seharusnya jadi pesta nasional, ternodai oleh bendera One Piece. Bagi sebagian orang, ini hanya lelucon, tapi bagi jutaan lainnya, ini sindiran paling keras. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada makna merdeka. Dan di saat yang sama, pajak naik, harga kebutuhan pokok melonjak, sementara mata pencaharian masyarakat sulitnya bukan main. Kombinasi antara simbol penghinaan dan tekanan ekonomi inilah yang membuat masyarakat meledak. Bukan sekedar marah pada pemerintah, tapi marah pada semua sistem yang dianggap gagal menjaga martabat dan perut rakyatnya. Ironis memang, di saat rakyat jungkir balik hanya sekedar untuk bertahan, elit masih bicara soal gedung baru, tunjangan tambahan, dan proyek raksasa yang tak jelas manfaatnya. Inilah ketimpangan paling telanjang. DPR yang harusnya jadi suara rakyat malah jadi simbol kemewahan. Jadi kalau kita rangkum, demo besar, kerusuhan, pasar saham jatuh, rupiah melemah, itu semua cuma gejala. Akar masalah sebenarnya adalah ketidakadilan struktural, elit rakus, dan masyarakat rapuh. Perhatikan, demo selalu lahir dari keresahan nyata masyarakat. Tapi di setiap kerumunan besar, selalu ada celah, dan celah inilah yang dimanfaatkan oleh oknum bayaran. Mereka tidak datang untuk memperjuangkan isu. Mereka datang dengan misi, ngacau, menyamar sebagai peserta biasa, tapi bergerak di saat yang tepat. Satu lemparan batu, satu provokasi kecil, cukup untuk mengubah demo damai jadi jalan kerusuhan besar. Kenapa harus rusuh? Karena kerusuhan menghadirkan narasi baru. Negara dianggap gagal menjaga stabilitas. Arahnya ketebak, opini publik pun digiring, seolah-olah presiden sudah kehilangan kendali, bahkan kehilangan legitimasi. Dan narasi itu bukan berhenti di jalanan, tapi masuk ke ruang politik. Di balik mereka, ada aktor politik yang mengatur jalannya permainan. Kerusuhan dijadikan amunisi, bukan lagi soal kebijakan yang diprotes, tapi soal mengguncang kursi kekuasaan. Tujuan akhirnya jelas, melengsarkan presiden. Sampai sini, kita harap para demonstran paham mana oknum, provokator, mana kawan, siapa lawan, dan paling penting, jangan sampai diperalat untuk agenda yang jauh lebih besar. Di persimpangan ini, ada satu pertanyaan. Mau kemana Indonesia?
siap melangkah.